Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Fauzan Syaputra, mahasiswa Universitas Sriwijaya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Komputer, dari kelas SK4B dengan NIM 09011282328 Kali ini saya akan menjelaskan mengenai media transmisi, lebih tepatnya bagian kelebihan dan kekurangan media transmisi analog dan digital dalam mempengaruhi kecepatan jaringan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah komunikasi data. Baiklah, akan saya mulai. Pertama, apa itu media transmisi? Media transmisi adalah jalur fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam suatu jaringan komunikasi. Media ini berfungsi sebagai perantara yang memungkinkan pengiriman sinyal dalam bentuk listrik, gelombang elektromagnetik, atau cahaya. Lalu, fungsi media transmisi. Yang pertama ada pengiriman data. Fungsi utama media transmisi adalah untuk mengirimkan data atau informasi dari satu titik ke titik lainnya. Ini mencakup pengiriman suara, video, dan data digital. Selanjutnya, konektivitas. Media transmisi menyediakan konektivitas antara perangkat seperti komputer, server, dan perangkat jaringan lainnya, sehingga memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi. Lalu yang ketiga, kecepatan dan bandwidth. Media transmisi mempengaruhi kecepatan transfer data dan kapasitas bandwidth. Beberapa media, seperti serat optik, dapat mendukung kecepatan tinggi dan kapasitas besar, sementara yang lain, seperti kabel tembaga, mungkin memiliki batasan. Kualitas sinyal media transmisi juga berperan dalam menentukan kualitas sinyal yang diterima. Faktor-faktor seperti interferensi, kehilangan sinyal, dan distorsi dapat memengaruhi kualitas komunikasi. Selanjutnya, jenis media transmisi. Media transmisi berperan penting dalam kecepatan kualitas jaringan. Dalam dunia komunikasi, ada dua jenis utama media transmisi, yaitu analog dan digital. Berikut adalah perbandingan kelebihan dan kekurangan keduanya dalam meningkatkan kecepatan jaringan. Pertama, sebelumnya saya akan membandingkan media analog dan media transmisi digital. Media transmisi analog menggunakan sinyal kontinu untuk mentransmisikan data. Contoh utamanya adalah kabel koaksial, gelombang radio, baik AM maupun FM, dan lain-lain. Lalu media transmisi digital mengubah data menjadi sinyal biner, yaitu 0 dan 1 sebelum dikirimkan. Contoh utamanya adalah kabel fiber optik digital, kabel UTP atau Ethernet, Wi-Fi, sinyal 5G, dan lain-lain. Lalu, kelebihan media transmisi analog. Yang pertama, lebih mudah diproses oleh perangkat analog. Dalam beberapa aplikasi seperti sensor analog dan komunikasi suara, sinyal analog lebih alami dan tidak memerlukan konversi digital. Lalu, jangkauannya yang lebih luas. Media analog dapat mentransmisikan sinyal lebih jauh tanpa perlu banyak repeater atau penguat sinyal. Selanjutnya, lebih murah dalam infrastruktur awal. Biaya pemasangan awal lebih rendah dibandingkan dengan jaringan digital, terutama dalam sistem lama seperti telepon PSTN dan TV kabel. Lalu, kompatibel dengan perangkat lama. Banyak perangkat lama seperti telepon rumah analog, radio, dan TV analog masih beroperasi dengan baik pada jaringan analog tanpa perlu konversi tambahan. Selanjutnya, kekurangan media transmisi analog. Pertama, rentan terhadap noise dan interferensi. Sinyal analog mudah terganggu oleh gangguan eksternal seperti medan elektromagnetik, cuaca, dan perangkat elektronik lain.
sehingga kualitas suara atau gambar dapat menurun, menyebabkan distorsi atau kehilangan data. Lalu yang kedua, ada bandwidth-nya yang terbatas. Media analog tidak dapat menangani kecepatan transfer data tinggi, sehingga kurang cocok untuk aplikasi modern seperti internet broadband dan streaming video HD. Yang ketiga, sulit dalam kompresi data. Tidak seperti sinyal digital, sinyal analog sulit dikompresi dengan efisien, yang menyebabkan penggunaan bandwidth lebih boros. Yang terakhir, kurang fleksibel dalam jaringan modern. Kebanyakan infrastruktur jaringan saat ini berbasis digital, sehingga perangkat analog memerlukan konverter untuk berkomunikasi dengan sistem modern. Selanjutnya, kelebihan media transmisi digital. Pertama, lebih fleksibel dan kompatibel dengan jaringan modern. Dapat dengan mudah digunakan dalam jaringan internet, cloud computing, dan IoT. Lalu keamanannya yang lebih baik. Data digital dapat dienkripsi dengan mudah, sehingga lebih sulit untuk disadap dibanding dengan sinyal analog yang bisa langsung didengarkan dengan alat sederhana. Lalu, kecepatan yang lebih tinggi. Media digital dapat mengirimkan data dalam gigabit per detik atau Gbps, jauh lebih cepat dibandingkan analog. Selanjutnya, minim noise dan interferensi. Data digital lebih tahan terhadap gangguan eksternal karena menggunakan teknik error correction dan encoding. Terakhir, bandwidth lebih besar dan efisien. Teknologi digital memungkinkan penggunaan multiplexing dan kompresi data, sehingga lebih banyak informasi dapat dikirim dalam bandwidth yang sama. Berikutnya, kekurangan dalam media transmisi digital. Yang pertama, jaraknya terbatas tanpa repeater. Kabel Ethernet atau UTP memiliki batas sekitar 100 meter sebelum sinyal melemah dan memerlukan switch atau repeater. Sinyal Wi-Fi juga memiliki jarak terbatas tergantung pada frekuensi dan hambatan fisik. Kedua, biaya infrastruktur lebih mahal. Meskipun lebih efisien, pemasangan infrastruktur digital seperti fiber optik dan sinyal 5G memerlukan investasi yang sangat besar. Ketiga, kompatibilitas dengan perangkat lama. Banyak perangkat lama yang tidak mendukung transmisi digital tanpa konverter tambahan. Lalu yang terakhir, kehilangan data jika sinyal lemah. Dalam sistem digital, jika sinyal terlalu lemah, data bisa hilang sepenuhnya, tidak seperti sinyal analog yang masih bisa diterima walau kualitasnya menurun. Selanjutnya, perbandingan keseluruhan dalam model jaringan modern. Dalam aspek kecepatan, media analog sangat terbatas, hanya mencapai kbps atau mbps saja. Sedangkan media digital, kecepatannya sangat cepat, bisa mencapai gigabit per detik atau gbps. Dalam aspek bandwidth, media analog lebih kecil dibandingkan dengan media digital yang lebih besar dan efisien. Dalam aspek stabilitas, media analog rentan noise atau interferensi, sedangkan media digital lebih stabil dan minim gangguan. Dalam aspek jangkauan, media analog bisa lebih jauh tanpa repeater, sedangkan media digital perlu repeater dalam jarak tertentu. Dalam aspek biaya, media analog lebih murah dalam instalasi awal, sedangkan media digital lebih mahal tetapi lebih efisien dalam jangka panjang. Lalu, dalam aspek keamanan, media analog mudah disadap, sedangkan media digital lebih aman dengan enkripsi. Terakhir, dalam aspek kompatibilitas, media analog cocok untuk perangkat lama, sedangkan media digital harus konversi jika untuk digunakan ke perangkat lama. Terakhir, kesimpulan, media transmisi analog lebih cocok untuk aplikasi lama seperti siaran radio, televisi analog, dan komunikasi telepon tradisional. Sedangkan media transmisi digital lebih efisien, cepat, aman, dan kompatibel dengan teknologi modern seperti internet, komunikasi seluler, dan transmisi data berbasis IP. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.